Film ini berjudul Gintama yang dirilis pada tahun 2017, dan menceritakan tentang seorang samurai sejati yang berjuang untuk menyelamatkan temannya dari pembantaian yang dilakukan oleh pedang iblis merah. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai alur ceritanya. Cerita dimulai di Jepang pada era Edo, di mana zaman kejayaan samurai terjadi dan saat itu warga Jepang dikejutkan oleh kedatangan alien yang dikenal sebagai Amantou. Mereka datang untuk menguasai wilayah Jepang, namun kemudian sekelompok samurai bangkit dan melawan Amantou dalam sebuah pertempuran. Samurai tersebut berhasil mengalahkan sebagian besar Amantou, dan karena kalah, Amantou menerapkan larangan bagi samurai untuk membawa pedang demi menghindari pembunuhan terhadap manusia oleh ras Amantou. Setelah mencapai kesepakatan, Amantou pun menciptakan teknologi canggih yang mengubah suasana era Edo yang kuno menjadi lebih modern. Beberapa tahun kemudian, banyak ronin di Jepang yang kehilangan pekerjaan sebagai samurai, termasuk seorang ronin bernama Shinpachi Shimura yang beralih tugas menjadi kasir di sebuah warung. Sayangnya, Shinpachi sering mengalami perlakuan buruk dari atasannya dan pelanggannya akibat ketidakpahamannya terhadap teknologi. Untunglah, di saat yang sama, ia dibela oleh ronin lain bernama Gintoki Sakata, yang dikenal sebagai Sang Iblis Putih. Dari sinilah, Shinpachi menjalin persahabatan dengan Gintoki. Mereka bersantai di sofa sambil berbagi cerita tentang kendala hidup mereka. Tak lama kemudian, teman Gintoki bernama Kagura muncul dan mengajak mereka untuk pergi berburu kumbang di hutan. Namun, Gintoki menolak, sebab ia berpikir bahwa berburu kumbang adalah aktivitas anak-anak. Tetapi, ketika ia melihat berita di televisi yang menunjukkan bahwa kumbang memiliki nilai jual yang tinggi, ia pun setuju untuk pergi dengan Kagura. Mereka pun berangkat ke hutan, namun saat tiba di sana, mereka tidak menemukan tanda-tanda kumbang, melainkan bertemu dengan komandan kepolisian Shogun yang sedang berpura-pura jadi patung yang dilapisi oli bekas. Mereka juga bertemu dengan wakil komandan bernama Toshiro yang sedang menyemprotkan cairan kental putih ke pohon-pohon. Ketika ketiga mereka menjelajah lebih dalam ke dalam hutan, mereka pun akhirnya melihat seekor kumbang raksasa. Gintoki dan Shinpachi langsung menyuruh Kagura untuk menjatuhkan kumbang itu, tetapi saat kumbang tersebut jatuh, ternyata bukan kumbang biasa, melainkan kapten kepolisian, bernama Sogo Okita yang sedang berpenampilan cosplay untuk menarik perhatian kumbang lainnya. Kemudian, mereka didekati oleh pihak kepolisian Shogun yang menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menangkap kumbang emas milik Shogun yang telah melarikan diri dari istana. Pada saat yang sama, kumbang milik Shogun lewat, dan tanpa ragu-ragu, semua orang berlomba-lomba menangkap kumbang tersebut demi mendapatkan hadiah dari Shogun. Dalam kekacauan tersebut, Gintoki bertemu temannya, bernama Katsura, dan alien peliharaannya, Elizabeth. Melihat Gintoki dikejar-kejar, Katsura menggunakan jurusnya untuk menjatuhkan anggota kepolisian. Ketika Gintoki mencoba menghentikan kumbang emas di sebuah jembatan, tiba-tiba kumbang itu dimakan oleh ikan monster, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah Shogun. Di malam harinya, Gintoki dan Katsura berbincang tentang keadaan mereka sebagai ronin yang kini kesulitan mencari pekerjaan. Sebelum berpisah, Katsura memperingatkan Gintoki tentang seorang pembunuh yang akhir-akhir ini mengincar para ronin di malam hari. Namun, Gintoki merasa tidak khawatir karena ia percaya tidak ada yang dapat menandingi kemampuannya. Singkat cerita, saat Katsura pulang sendirian melewati jembatan, ia tiba-tiba dihadang oleh pria misterius yang mengaku sebagai pembunuh ronin. Pria itu mengutarakan niatnya untuk membunuh Katsura. Katsura terlalu menganggap remeh si pembunuh hingga akhirnya terkejut ketika si pembunuh mengeluarkan pedang langka, dan kemudian dengan cepat menebas perut Katsura. Keesokan harinya, berita di televisi melaporkan tentang pembunuhan di jembatan yang mengakibatkan Katsura tewas. Elizabeth, yang mengetahui tuannya sudah meninggal, pergi menemui Gintoki untuk meminta bantuan, namun Gintoki kebingungan karena Elizabeth sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Menyadari bahwa Elizabeth tidak dapat memberikan informasi, Gintoki memutuskan untuk mengunjungi seorang pandai besi bernama Tetsuya dan adiknya Tetsuko. Meskipun mahir dalam membuat pedang, Tetsuya memiliki kekurangan dalam hal pendengaran. Di sini, Gintoki mendengar dari Tetsuya bahwa ayahnya pernah membuat pedang yang bisa hidup, tetapi pedang tersebut dicuri karena memancarkan cahaya merah muda saat terkena sinar bulan. Selain itu, pedang itu tidak bisa digunakan oleh orang biasa, artinya siapapun yang menggunakannya pasti bukan manusia biasa. Tetsuya juga menceritakan bahwa ayahnya meninggal sebulan setelah menempa pedang itu, dan dari sinilah ia yakin bahwa pedang itu adalah pedang terkutuk yang menghisap jiwa manusia. Oleh sebab itu, ia meminta Gintoki untuk mengambilnya kembali. Malam harinya,
Shinpanchi dan Elizabeth mencari pelaku pembunuhan Katsura di pedesaan. Mereka didekati seseorang yang curiga kalau Shinpanchi berniat mencuri. Tiba-tiba, orang tersebut ditusuk oleh pria misterius yang ternyata adalah pembunuh Katsura. Pria itu kemudian membunuh Elizabeth dengan satu sabetan, dan ketika ia hendak membunuh Shinpanchi, Gintoki tiba-tiba datang dan memblokir serangannya dengan pedang kayu. Shinpanchi pun mengenali pria itu sebagai Nizo Okada, yang terkenal sebagai pembunuh bayaran. Disinilah pertarungan antara Gintoki dan Nizo dimulai. Meskipun menggunakan pedang kayu, Gintoki mampu mengimbangi serangannya, namun Nizo yang menggunakan pedang iblis merah berhasil menjatuhkan Gintoki ke bawah jembatan. Meski demikian, Gintoki tidak menyerah. Terus bertarung hingga pedang kayunya hancur dan dia terkena tikaman di perutnya. Untungnya, sebelum Gintoki terbunuh, Shinpanchi memotong tangan Nizo. Kemudian, Kapten Sogo dan para polisi samurai lainnya datang. Menyadari dirinya terjebak, Nizo memilih untuk melarikan diri. Setelah membawa Gintoki ke rumah sakit, Sogo melaporkan tentang Nizo kepada komandannya, yang memutuskan untuk mengumpulkan para samurai demi menghadapi Nizo. Sementara itu, di sisi berbeda, Kagura bersama anjingnya yang bernama Sadaharu, sedang berjalan-jalan dan tanpa sengaja menemukan sebuah kapal yang tampak mencurigakan. Kagura kemudian memerintahkan Sadaharu untuk memberitahu Gintoki, sementara dia sendiri berniat untuk menyelidiki kapal tersebut. Di atas kapal itu, Kagura berjumpa dengan seorang pria bernama Tagasuki Shinsuke, yang sedang memainkan seruling. Tiba-tiba, Kagura diserang oleh rekannya Shinsuke yang bernama Matako Kijima, tetapi beruntungnya Kagura mampu menghindar dan terlepas dari semua peluru yang ditembakkan. Dalam peperangan yang terjadi, Kagura dikepung oleh para bawahannya Shinsuke, termasuk seorang samurai senior bernama Takechi. Menyaksikan kecantikan Kagura, Takechi memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup. Keesokan harinya, Gintoki akhirnya tersadar dari pingsannya dan menemukan dirinya dirawat oleh saudara Shinpachi yang bernama Tae Shimura. Sementara itu, Shinpachi yang mencari Kagura bertemu dengan Sadaharu di jalan dan Sadaharu membimbing Shinpachi menuju kapal tempat Kagura ditahan. Namun, Shinpachi tidak bisa masuk ke dalam karena dijaga ketat oleh para samurai. Di dalam kapal, Matako dan Takechi menemui Nizo, yang ternyata adalah bagian dari kelompok mereka. Matako pun marah kepada Nizo karena hampir saja tertangkap oleh polisi samurai. Meskipun sudah diperingati, Nizo justru melawan Matako dan hampir menyerangnya dengan tentakel yang ada dalam tubuhnya. Di sisi lain, Tetsuko secara tiba-tiba datang menemui Gintoki dan Tae Shimura, untuk memberitahu bahwa pedang yang diciptakan oleh ayahnya memiliki sistem otomatis yang berbasis gelombang elektromagnetik dan kecerdasan buatan. Selain itu, pedang tersebut juga merupakan parasit yang menggunakan tubuh pemiliknya sebagai tuan rumah, dapat merekam gerakan lawan sehingga memudahkan pengguna untuk mengalahkan mereka. Tetsuko juga mengungkapkan bahwa kakaknya ternyata diam-diam bekerja sama dengan Shinsuke, di mana Tetsuya menciptakan beberapa kloningan pedang iblis merah yang akan digunakan Shinsuke untuk menghancurkan kejayaan Edo. Menyadari bahwa musuh yang akan dihadapi tidak bisa dianggap sepele, Gintoki pergi ke tempat Hiraga dan meminta agar dia membuatkan senjata yang bisa mengalahkan pedang iblis merah. Saat itu, Gintoki melihat robot besar buatan Hiraga dan ingin memanfaatkannya, tetapi Hiraga menolak karena robot itu milik seorang pejabat. Tanpa mendapatkan apa-apa, Gintoki pun pergi menemui Tetsuko. Sementara itu, di atas kapal, para pengikut Shinsuke bersiap-siap untuk mengeksekusi Kagura. Sebelum eksekusi berlangsung, Shinpachi tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Kagura. Saat Matako hendak menembak, kapal mereka diserang oleh kapal polisi yang dipimpin oleh Komandan Jabrik. Menyadari hal itu, mereka segera melarikan diri dari dermaga, sementara Shinpachi memanfaatkan kesempatan itu untuk membebaskan Kagura. Dalam kekacauan, kapal polisi menyerbu kapal Shinsuke. Komandan Jabrik menunjukkan keberaniannya untuk melawan para penjahat, tetapi saat akan melompat ke kapal Shinsuke, dia malah jatuh ke laut. Akhirnya, Gintama tiba di dermaga bersama Tetsuko, di mana Tetsuko memberikan Gintoki pedang yang dibuatnya dengan penuh perasaan, dan Hiraga pun tiba memberikan jet terbang untuk digunakan Gintoki menuju kapal Shinsuke.
Sementara itu, di atas kapal, Kapten Toshiro dan Wakil Sogo mencoba melawan Nizo dengan bazooka. Namun, Nizo mampu membelah peluru bazooka tersebut. Kemudian, Shinpachi dan Kagura menemukan laboratorium yang berisi kloningan pedang iblis merah, tapi tak lama kemudian, Takasuki Shinsuke muncul untuk membunuh mereka. Namun, secara mengejutkan, Elizabeth tampil untuk melindungi mereka. Ketika Shinsuke mencoba menyerang Elizabeth, Katsura muncul dari kostum, mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Di atas kapal, Wakil Toshiro memutuskan untuk bertarung melawan Nizo, namun dia jelas bukan tandingan Nizo, hingga akhirnya Gintoki dan Tetsuko datang untuk melawan Nizo. Dengan menggunakan pedang yang diberikan Tetsuko, Gintoki mulai menyerang Nizo dan berhasil melukai wajahnya, serta membuat Nizo terlempar menjauh dan menusuk lengan biologisnya dengan pedang Tetsuko. Sementara itu di dalam kapal, Matako mencoba menembak mati Kagura, tetapi Kagura mampu menghindar dari semua tembakan, bahkan bisa menangkap peluru yang ditembakkan Matako. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Nizo jatuh dari atap, dan tubuhnya diambil alih oleh pedang iblis merahnya. Menyadari kekuatan pedang iblis merah sudah sempurna, mereka pun berusaha bersama untuk mengalahkannya. Namun sayangnya, pedang itu kini terlalu kuat. Saat Nizo berusaha membunuh Tetsuko, Tetsuya langsung melindungi adiknya, dan akhirnya serangan itu mengenai tubuh Tetsuya dan sekarat. Saat itu juga, Gintoki mengambil pedang buatan Tetsuko dan memberitahu Tetsuya bahwa pedang ini dibuat untuk melindungi orang-orang. Gintoki kemudian menebas pedang iblis merah itu hingga patah, dan kekuatan pedang Gintoki berhasil mengalahkan pedang iblis merah tersebut. Setelah Nizo meninggal, Gintoki meminta Toshiro dan Sogo untuk menyuruh teman-temannya pergi, sementara dia sendiri akan menghadapi Shinsuke. Sementara itu di atas kapal, Katsura berusaha meyakinkan Shinsuke untuk membatalkan rencananya menghancurkan Edo. Dan dari sini terungkap bahwa sebenarnya Shinsuke adalah teman masa kecilnya Katsura dan Gintoki. Namun, setelah terjadinya perang dulu, Shinsuke masih tidak menerima kebijakan Amanto. Itulah sebabnya Shinsuke ingin menyingkirkan para samurai agar dapat menghancurkan pemerintahan Edo. Saat itu juga, Katsura tiba-tiba ditangkap oleh beberapa ras Amanto. Ternyata dugaan kita salah, karena Shinsuke bekerja sama dengan Amanto untuk menyingkirkan para samurai, sehingga ras Amanto bisa menguasai Jepang dengan leluasa. Pada saat yang sama, Gintoki telah tiba dan menantang Shinsuke untuk duel. Pertarungan pun terjadi antara keduanya, di mana Gintoki berhasil mengalahkan Shinsuke. Tetapi tidak membunuhnya, karena bagaimanapun Shinsuke tetap temannya. Saat kapal mulai hancur, Katsura menarik Gintama keluar dari kapal dan melompat dengan parasut Elizabeth, sedangkan Shinsuke dibawa pergi menggunakan pesawat oleh Matako dan Takechi. Film ini kemudian diakhiri dengan Gintoki dan Katsura kembali bersama dengan rekan-rekannya. Itulah alur cerita dari film Gintama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan komennya, tunggu alur cerita film lainnya.